Kita berjumpa kembali dalam materi pembelajaran online untuk SMP mata pelajaran IPA kelas 9 dengan materi yang dibahas adalah sistem reproduksi pada wanita atau perempuan. Reproduksi pada wanita, materi yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan vagina, serviks, endometrium, uterus, uterine wall, corpus, itum, follicis, oviduct, ovaris yang akan dijelaskan berikut ini. Di mana saja berada, pengertian sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita merupakan kumpulan organ-organ, sistem hormonal dan kelenjar dan zat-zat kimia tertentu yang membentuk sistem reproduksi wanita. Dari segi anatomis, sistem reproduksi wanita sangat berbeda dengan sistem reproduksi pada pria. Namun dari segi fungsi, sistem reproduksi wanita maupun sistem reproduksi pria sama-sama untuk menghasilkan keturunan. Organ reproduksi wanita. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar. Di antaranya adalah mons veneris. Mons veneris ini tersusun dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat, merupakan bagian yang paling dominan yang menutupi tulang kemaluan. Bagian ini yakni bagian yang ditumbuhi dengan rambut kemaluan saat wanita sudah beranjak dewasa, memiliki nama lain Gunung Venus. Alat reproduksi pada wanita yaitu dikenal dengan nama labia mayora. Disebut juga dengan bibir kemaluan besar. Pada dasarnya bentuk labia ini seperti bibir dan berada di bawah mons veneris dengan memanjang hingga ke perineum, yaitu area kulit di antara lubang vagina dengan anus. Labia mayora ini terdiri dari jaringan lemak dan kelenjar ringan. Rambut kemaluan yang menutupi bagian labia mayora adalah rambut yang tumbuh di mons veneris. Adik-adik, alat reproduksi pada wanita adalah labia minora. Labia minora atau bibir kemaluan kecil yang posisinya di dalam labia mayora yang tidak ditumbuhi dengan rambut kemaluan. Labia minora tersusun dari jaringan lemak yang memiliki banyak pembuluh darah, baik di bagian labia minora maupun mayora. Keduanya terdapat area sensitif yang bisa menerima rangsangan seksual. Adalah klitoris. Bentuknya seperti gumpalan kecil dan berada di bagian atas labia minora. Klitoris menjadi bagian yang paling sensitif pada rangsangan saat berhubungan seksual. Sifat erektil pada klitoris hampir sama dengan penis pada pria. Selanjutnya adik-adik, mari kita lihat gambar bersama-sama, yaitu pada alat reproduksi wanita yang selanjutnya, yaitu vestibulum. Vestibulum adalah
rongga pembatas di antara dua sisi labia minora berada pada bagian bawah dan di bagian atasnya ialah klitoris. Di bagian ini juga terdapat kelenjar Bartholin atau vestibular yang akan memproduksi cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seksual. Himen atau selaput darah yang merupakan sebuah selaput membran tipis yang menutupi vagina. Darah menstruasi juga biasanya keluar dari himen. Sebab umumnya himen memiliki satu lubang yang ukurannya sedikit lebih besar. Himen sering dihubungkan dengan keperawanan pada wanita. Namun hal ini masih menjadi perdebatan para ahli karena banyak juga yang menyebutkan bahwa selaput darah tidak bias. Tadi kita mempelajari tentang organ reproduksi bagian luar. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang organ reproduksi wanita pada bagian dalam. Untuk yang pertama adalah vagina. Organ ini berada di antara bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina ialah lorong atau jalan keluar untuk melahirkan. Adalah serviks atau leher rahim. Leher rahim ialah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berbentuk lorong sempit. Dinding serviks bersifat fleksibel, maka bisa meregang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Yaitu rahim atau uterus merupakan organ yang memiliki bentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagian janin yang sedang berkembang. Adalah ovarium atau indung telur. Organ ini merupakan kelenjar kecil memiliki bentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, yaitu estrogen dan progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Selanjutnya ada alat reproduksi wanita bagian luar, yaitu saluran telur atau tuba falopi. Tuba falopi merupakan saluran sempit yang menempel pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim dan tempat berlangsungnya pembuahan telur oleh sperma. Selanjutnya adalah oogenesis. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya yaitu pengertian daripada oogenesis. Oogenesis ialah suatu proses pembentukan ovum yang berada dalam ovarium. Di dalam ovarium atau indung telur ada oogonium. Oogonium ini memiliki sifat diploid atau mengandung 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom. Oogenesis sudah dimulai sejak bayi perempuan masih dalam kandungan ibunya berusia sekitar 5 bulan. Oogonium akan memperbanyak diri dengan membelah berulang kali secara mitosis dan membentuk oosit primer. Oosit primer terbungkus dalam folikel yang penuh dengan cairan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ovum. Waktu bayi perempuan lahir, di dalam tiap ovariumnya mengandung sekitar 1 juta oosit primer.
Oosit primer ini mengalami dorman atau mengalami fase istirahat beberapa tahun sampai anak perempuan tersebut mengalami pubertas. Selama pertumbuhan anak perempuan, beberapa oosit primer akan mengalami degenerasi hingga saat mencapai usia pubertas. Jumlah oosit primer hanya tinggal sekitar 200.000 buah. Di usia pubertas, sekresi hormon estrogen akan mempercepat oosit primer untuk melanjutkan proses oogenesis. Oosit primer mengalami meiosis. Pertama, memproduksi dua sel berbeda ukuran, yaitu oosit sekunder atau berukuran besar dan polosit primer berukuran kecil. Terhenti sampai terjadi ovulasi. Bila tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Tetapi bila ada penetrasi sperma dan terjadi fertilisasi, oogenesis akan dilanjutkan dengan pembelahan meiosis kedua. Oosit sekunder membelah menjadi dua, yaitu ootit atau berukuran besar dan polosit sekunder berukuran kecil. Sementara polosit primer akan membelah menjadi dua polosit sekunder, maka pada akhir oogenesis dihasilkan 3 polosit dan 1 ootit yang berkembang menjadi ovum. Kita akan mempelajari tentang perkembangan folikel di dalam ovarium. Selama perkembangan oosit primer sampai menjadi oosit sekunder berada dalam folikel, yaitu suatu kantung pembungkus yang penuh cairan yang menyiapkan nutrisi bagi oosit. Semula oosit primer berada dalam folikel primer, lalu berkembang menjadi folikel sekunder. Pada saat terbentuk oosit sekunder, folikel sudah berkembang menjadi folikel tersier dan akhirnya menjadi folikel de Graaff atau folikel yang sudah matang. Setelah ovulasi atau lepasnya oosit sekunder, folikel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengalami degenerasi membentuk korpus albicans. Adalah siklus menstruasi yang dialami oleh wanita. Berdasarkan gambar di samping, menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang berlangsung akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium disiapkan untuk menerima implantasi embrio. Apabila tidak terjadi implementasi embrio, lapisan ini akan luruh, darah keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan ini berlangsung secara teratur. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi wanita. Berdasarkan gambar di samping, siklus menstruasi wanita terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, berlangsung apabila ovum tidak dibuahi sperma, maka korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron mengakibatkan lepasnya ovum dari endometrium, disertai robek dan luruhnya endometrium, jadi terjadi pendarahan. Fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar selama masa menstruasi ialah antara 50 sampai 150 ml. Fase praovulasi atau fase proliferasi. Hormon pembebas gonadotropin yang disekresikan hipotalamus akan mempercepat hipofise untuk mensekresi FSH. FSH
akan mempercepat pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mensekresikan hormon estrogen. Adanya estrogen mengakibatkan pembentukan kembali proliferasi dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga bisa menyebabkan cervix atau leher rahim guna mensekresikan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berguna untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Adalah fase ovulasi. Fase ovulasi apabila siklus menstruasi seorang perempuan 28 hari, maka ovulasi berlangsung pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat sekresi FSH, lalu hipofise mensekresikan LH. Peningkatan kadar LH akan menstimulasi pelepasan oosit sekunder dari folikel. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Ini adalah fase pasca ovulasi atau fase sekresi, berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Meskipun panjang siklus menstruasi berbeda-beda, fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel degraf atau folikel matang yang sudah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mensekresikan hormon progesteron dan masih mensekresikan hormon estrogen, tetapi tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Adalah jenis hormon pada wanita. Yang pertama adalah progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Pada saat wanita mengalami ovulasi, hormon progesteron akan membantu untuk menyiapkan lapisan bagian dalam rahim atau endometrium untuk menerima sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma. Meski berperan penting, akan tetapi seringkali hormon ini memicu rasa tidak nyaman. Misalnya 2 minggu sebelum menstruasi, hormon ini mungkin akan menyebabkan perut terasa kembung, nyeri pada payudara, dan timbulnya jerawat serta perubahan emosional. Selanjutnya yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen ini diproduksi oleh ovarium, namun dalam jumlah lebih sedikit juga diproduksi oleh korteks adrenal dan plasenta pada ibu hamil. Fungsi dari hormon estrogen ada banyak, yakni untuk mendukung perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan secara seksual, memastikan jalannya ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan, keluarnya air susu ibu sesudah persalinan, serta berpengaruh dalam menentukan suasana hati dan juga proses penuaan. Penurunan produksi estrogen bisa menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak rutin, vagina yang kering, suasana hati yang tidak menentu, serta osteoporosis pada wanita lanjut usia. Selanjutnya adalah hormon testosteron. Kadar hormon testosteron yang ada pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria, akan tetapi tetap membawa manfaat kesehatan bagi wanita. Dengan hormon ini, gairah seks wanita akan tetap stabil, tulang tetap sehat, mengelola nyeri, dan menjaga kemampuan kognitif. Kadar testosteron dalam tubuh tiap-tiap wanita berbeda, dengan kisaran 15 sampai 70 dl. Adalah hormon LH atau dikenal dengan luteinizing hormone. LH pada wanita berfungsi untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Sebab
Hormon ini juga mempunyai peranan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi di kelenjar hipofisis di otak. Biasanya kadar hormon LH pada wanita akan meningkat pada menstruasi dan sesudah menopause. Yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Sama halnya dengan hormon LH, hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis yang memiliki peran penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini akan membantu untuk mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur pada ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah bisa menandakan seorang wanita tidak mengalami ovulasi, hipofisis tidak memproduksi hormon dengan cukup, atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi bisa menandakan wanita memasuki masa menopause, adanya tumor di kelenjar hipofisis, atau mengalami sindrom Turner. Adik-adik di mana saja berada akan mempelajari tentang kelainan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah gangguan menstruasi. Gangguan atau penyakit ini bisa berupa amenore primer dan juga amenore sekunder. Amenore primer ialah sebuah gejala di mana menstruasi tidak terjadi sampai usia 17 tahun dan diikuti dengan tidak berkembangnya unsur seksual sekunder. Sedangkan amenore sekunder ialah tidak terjadinya proses menstruasi selama 3-6 bulan pada wanita yang telah mengalami siklus menstruasi sebelumnya. Untuk kelainan organ reproduksi wanita yang selanjutnya adalah kanker pada wilayah genital. Penyakit pada sistem reproduksi manusia ini banyak ditemukan pada daerah ovarium, serviks, dan juga vagina. Kanker vagina ini belum diketahui apa penyebab pastinya. Akan tetapi para ahli menduga hal tersebut disebabkan oleh infeksi virus. Gangguan selanjutnya adalah endometriosis. Merupakan gejala di mana jaringan endometrium wanita berada di luar daerah rahim, yaitu di ovarium, oviduct, ataupun di jalur luar rahim wanita. Gejala yang paling sering antara lain nyeri pada bagian perut, wilayah pinggang yang sakit, dan rasa tak nyaman yang berlebihan saat menstruasi. Gangguan selanjutnya adalah infeksi vagina. Penyakit ini menimbulkan gejala antara lain keputihan berlebih dengan bau yang sangat menyengat dan disertai dengan rasa gatal. Infeksi ini umumnya menyerang wanita pada usia yang produktif, khususnya bagi mereka yang sudah mempunyai pasangan dan aktif melakukan kegiatan seksual. Penyebab utamanya adalah hubungan seksual. Yang selanjutnya adalah penyempitan pada oviduct. Berdasarkan gambar di samping, penyempitan pada oviduct atau saluran telur dapat mengalami penyakit di mana ia akan menyempit. Penyebabnya ditujukan genetis, tetapi ada juga yang disebabkan oleh kuman jenis tertentu. Saluran telur yang sempit akan membuat wanita sulit mendapatkan anak karena jalan sperma terhalang. Kelainan yang selanjutnya adalah mandul atau infertilitas. Hal ini bisa disebabkan oleh penyakit maupun gangguan. Pada keadaan umum,
Wanita akan mengalami masa subur sekali dalam sebulan. Bagi wanita yang kurang subur, umumnya tidak terdapat masa subur dalam jangka waktu tertentu. Dan hal ini menandakan gejala infertilitas. Hal ini dapat diatasi dengan berbagai metode. Salah satunya adalah terapi, makanan, dan lain-lain. Kelainan selanjutnya yaitu adalah kanker payudara. Penyakit pada sistem reproduksi manusia, tepatnya pada wanita, ialah kanker payudara. Meski pria juga mempunyai payudara, tetapi penyakit yang satu ini lebih rentan menyerang wanita, sebab jaringan lemak pada payudaranya jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan pria. Kanker payudara ini bisa menyerang wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Adalah mola hidalidosa. Mola hidalidosa atau hamil anggur merupakan keadaan di mana wanita mengalami kehamilan, tetapi tak ada janin yang tumbuh di dalam rahim, melainkan hanya gelembung bernama mola, juga darah yang membeku. Hamil anggur ini bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan bahkan berbuntut pada kematian yang disebabkan pendarahan. Kelainan selanjutnya yaitu kondiloma acuminata, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus bernama human papilloma, ditandai dengan timbulnya kutil yang terus membesar dan akhirnya menjadi cikal kanker pada mulut rahim wanita. Di mana saja berada, demikianlah materi tentang sistem reproduksi wanita mata pelajaran IPA untuk kelas 9. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.